poin untuk di materi saya yang kedua ini, Al-Quran sebagai sifat. Yang pertama itu konsep sifat dalam Al-Quran, yang kedua dalil Al-Quran terkait sifat, dan yang ketiga dalil Al-Quran terkait sifat. Dan nanti saya juga berharap juga dari materi ini ibu-ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya dari materi yang telah disampaikan. Dan untuk pagi ini saya silakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya Bu ya. Materi kedua, Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu apa Bu? Artinya kurang tepat. Jadi syifa itu bukan obat. Obat itu adawa. Nah, jadi apa? Penyembuh. Betul. Ya. Udah lihat ya? Oh. Oke. Nah, Al-Quran sebagai syifa itu Al-Quran sebagai penyembuh atau kesembuhan. Nah, judulnya untuk jiwa yang lebih sehat. Kalau tadi Allah Gayatuna untuk hidup lebih hidup. Berarti target kita belajar materi ini adalah untuk jiwa kita lebih sehat. Oke. Pertama, konsep syifa dalam Al-Quran. Syifa adalah penyembuh bagi manusia yang jiwanya sengaja dibuat sakit. Nah, kalau sekarang mengeluh pusing, gelisah, kemudian vertigo, GERD, itu sebetulnya penyakit yang awalnya kejiwaan, Bu. Dan jiwanya sakit, kemudian akhirnya berimbas kepada fisik. Ya, awalnya apa? Awalnya sebabnya tadi gelisah, pikiran terlalu mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Ya, kemudian akhirnya GERD. Apa tuh namanya mah? Ya. Nah, di sini jiwanya sengaja dibuat sakit, Bu. Intinya, sakit itu nggak ada yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti ada campur tangan diri kita yang lalai terhadap kesehatan, baik jiwa maupun raga. Ya. Jadi, sifat dan penyembuh bagi manusia yang jiwanya sengaja dibuat sakit akibat dizolimi oleh dirinya sendiri. Nah ini, ada nggak orang yang menzolimi dirinya sendiri? Ada, biasanya nggak sadar kalau dia itu sedang menzolimi dirinya sendiri. Contohnya apa? Punya waktu luang tapi nggak tolabul ilmu. Itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Itu dampaknya apa? Bisa merusak kesehatan jiwa. Harusnya jiwanya jadi tenang, dengar tausiah agama. Nah, dia nggak pernah dapat siraman ilmu. Karena berarti dia sengaja nggak belajar. Berarti sengaja menzolimi dirinya sendiri. Sehingga harusnya tenang, wasilah tolabul ilmu jadinya ya gelisah, dapat ujian sedikit merasa itu akhir dari segalanya gitu. Tapi kalau orang yang tolabul ilmu, wah, tahu kan ilmunya kalau orang dapat ujian dari Allah itu berarti bentuk kasih sayang Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadinya nggak pusing dikasih ujian. Nah, dalil Quran terkait sifat ini ada di surat Yunus 10 ya, surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah ya mir rabbikum wa syifaa'ul limma fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi syifa itu bukan obat, sekali lagi. Karena obat belum tentu bikin sehat, bikin sembuh. Karena ada obat, kalau misalnya mengobati mah, terlalu sering minum obat mah, nanti katanya ginjal. Berarti bukan menyembuhkan, malah menambah kan, menambah sakit. Jadi syifa itu lebih daripada sekedar obat penyembuh. Artinya ada garansi Allah kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai syifa, insya Allah sehat jiwanya. Kalau jiwanya udah sehat insya Allah raganya, jasadnya juga sehat insya Allah. Kemudian dalil Quran yang kedua surat 17 ayat
82 ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Nah, ini selain penyembuh juga penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai penawar. Sebelum dijangkiti penyakit, itu sudah ada penawarnya. Ya, kalau kita udah punya modal zikir, seharian itu membuat kita bad mood, misalnya sesuatu yang tidak senang kita senangi, takdir buruk datang, tapi kalau kita sudah punya zikir, insya Allah tidak berasa karena udah ada penawarnya. Nah, itu juga Al-Quran sebagai syifa, itu kalau kita ditimpa tadi ujian, maka ujian itu tidak menyakiti kita karena kita sudah punya penawarnya, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dalil yang kedua. Next. Ya, Al-Quran sebagai syifa. Dampak dari kita mempelajari tentang Al-Quran sebagai syifa, insya Allah terhindar dari penyakit jiwa. Nah, ini tanda panah ini akumulasi, Bu. Kalau kita sering gelisah, itu sebabnya karena kita jauh dari Al-Quran. Udah itu, satu. Ya, jadi kalau gelisah nggak punya uang, berarti sebetulnya dia jauh dari Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, nggak punya uang, tenang, Bu. Ya, karena kenapa? Rezeki bukan hanya sekedar uang. Contoh ada tetangga dapat rezeki lebih, kita dibagi. Ya, jadi nggak harus kita bekerja. Yang tadi ya, ada ibu rumah tangga mengeluhkan, misalnya kurang nafkah dari suami. Nah, rezeki kita bukan dari suami, dari Allah. Kalau suami nggak ngasih, Allah ngasih, Bu. Ya, Bu, ya, insya Allah yakin. Ya, yakin itu iman kepada Allah. Nah, gelisah, ya. Jadi kalau hari ini, nih, ibu-ibu nih harus sadar nih. Kalau hari ini masih gelisah, pasti jauh dari Al-Quran, tidak titik. Supaya nggak gelisah, gimana? Dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Tolabul ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Udah, itu obatnya. Nah, obatnya, penawarnya, syifanya. Nah, kalau gelisahnya terus-menerus dituruti, nafsu lawamahnya diturutin terus, maka gelisah itu akan menjadi takut. Jadi penakut, Bu. Jadi takut nggak makan. Tadi awalnya gelisah nggak punya uang, meningkat. Jadi takut nggak makan. Padahal makanan bukan hanya dibeli pakai uang. Bener nggak, Bu? Masih belum yakin ya. Ibu beli nggak hari ini dapat snack? Ya. Ya, isinya berapa, Bu? Isinya berapa? Empat. Beli nggak, Bu? Enggak. Makan ya, Bu? Makan. Tes. Makan nggak? Yang di atas kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kalau nggak kedengeran mau ditambah lagi. Jadi nggak usah gelisah kalau nggak punya uang. Ya, kemudian jangan takut nggak makan, karena kita makan bukan karena uang dari kita saja. Kayak hari ini Allah sedang mendidik kita nih, bahwa Allah menurunkan rezeki kita hari ini untuk kita makan, masuk ke dalam perut kita, bukan karena uang kita yang beli pakai uang kita, ya kan? Ibu nggak beli, tapi ibu kenyang. Alhamdulillah, ya. Nanti Zuhur dapat lagi, Bu, nasi kotak. Ya, tapi mau pulang aja. Ya, buat oleh-oleh. Ya, biar girang anak-anak, suami ditinggal. Kalau bukan satu ya, makan bertiga, berempat sama anak. Berkah insya Allah. Nah, itu kan niat, tapi enggak mengeluarkan uang itu. Jadi nggak perlu takut. Nah, kalau takutnya terus dipupuk, jadi mengkhawatirkan, ya Allah hari ini saya nggak makan, ntar sakit lah. Tuh udah jadi doa kan. Nah, ini cikal bakal yang harus kita perhatikan, jangan anggap remeh. Mulai dari apa? Gelisah. Udah nggak usah gelisah, diomongin orang gelisah. Kok dia ngomongin saya terus dipikirin, jadi takut, terus khawatir ya. Nah, terus ya tadi ya, kalau saya nggak punya uang,
nanti saya nggak makan, lapar. Terus meningkat lagi, jadi kalau saya nggak makan nanti saya sakit. Nah itu udah mulai pikiran tuh. Itulah yang disebut nanti akhirnya berpenyakit. Awalnya dari apa? Dari gelisah. Gelisahnya dari apa? Jauh dari Quran. Perhatikan Bu, biar pulang dari sini tambah pinter Bu. Jadi jangan ada lagi yang membuat kita gelisah. Ya, lapangkan saja apa yang kita alami hari ini. Kemudian ketika kita khawatir, akumulasi terus kekhawatiran itu, takut tidak makan akhirnya jadi sakit, ya. Tidak menyukai takdir buruk karena kita berpikiran sakit, Allah kabul jadi sakit beneran, ya, sakit. Jadi Allah mengijabah. Nah, ketika dia sakit betulan yang awalnya dari pikiran dia takut sakit, khawatir sakit, nah sakit beneran. Nah, ketika dikasih sakit, nggak nerima juga. Ya Allah, kan bener saya jadi sakit, gitu kan. Nah, ketika sakit, pusing lagi. Udah buat makan nggak ada, buat berobat lagi, gitu kan. Nah, akhirnya dia mengutuk takdir yang dia anggap buruk. Padahal itu cara Allah negur bahwa perkara sakitnya dia itu adalah tadi salah satu gugur ya, yang tidak bisa gugur, ya, dengan istighfar sekalipun. Tunggu, ingat ya, nggak boleh gelisah lagi nih sepulang dari sini nih. Nah, supaya nggak gelisah Pak, dekat dengan Quran. Tolabul ilmu. Kalau ada event-event ngaji lagi seperti ini, ya, datang Bu, ya. Kalau bisa libur. Nah, betul, siap. Kalau bisa jadi IO-nya. Iya. Ya. Nah, jadi itu ya. Standar minimal tadi ya, kalau kita futur, seminimal-minimalnya kalau ada undangan tolabul ilmu kita datang. Nah, itu standar minimal kita. Atau termasuk tadi amalan yang kita unggulkan, tolabul ilmu gitu kan. Pokoknya mau jauh mau dekat ada undangan tolabul ilmu dan waktu kita sempat badan sehat datang. Nah, itu jadi unggulan. Kemudian setelah kita tidak menyukai takdir buruk, maka kita menjadi kufur nikmat. Lupa deh sama sehat yang sekian tahun diuji sakit seminggu, lupa dah sama yang sehat-sehatnya yang bertahun-tahun ke belakang. Kemudian diuji sakit seminggu, 2 minggu, kelar-kelar juga sakitnya. Akhirnya kufur nikmat. Yang dia lihat, yang dia rasakan cuman sakitnya yang hitungan minggu, sementara sehatnya hitungan tahun. Coba ibu yang hari ini sakit, insya Allah Allah kasih sembuhan setelah pas pulang dari sini. Asal apa? Lawan dari kufur, bersyukur. Nah, akumulasi kufur nikmat Bu, maka dia akan menjadi ingkar kepada Allah. Awalnya tadi nikmat, masalah uang, akhirnya kemana-mana. Ingkar kepada Allah, akhirnya apa? Merasa kok saya lagi yang diuji, saya terus yang diuji Allah, gitu kan. Akhirnya percuma saya sholat, udah itu masuk ingkar kepada Allah. Nih Bu ya, berawalnya dari apa? Jauh dari Quran. Nah, solusinya maka dekatlah dengan Quran. Tolabul ilmu, ya. Jangan malas belajar Quran. Alasannya apa? Sibuk. Ini hari libur. Mau alasan apa lagi? Ngurus anak. Anak boleh dibawa. Bu Yati mana Bu Yati? Nur Hayati. Oh, Masya Allah. Nih, saya boleh bawa anak nggak? Boleh Bu, gitu kan. Bawa anaknya. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Nah, yang keempat. Tadi terhindar dari penyakit jiwa. Yang keempat, dijauhkan dari penyakit hati. Contoh Bu, contoh, tapi ini relate, sombong, berawal dari sombong. Sombong itu al-kibru, bahasa Arabnya. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Nah, kalau satu, kita menolak kebenaran yang datang dari Allah misalnya, apa sih ruqyah syariah gitu kan. Ruqyah itu kan, kemarin ada yang cerita, ya. Saya ceritakan boleh. Ruqyah itu katanya dimasukkan ke ruang gelap, kemudian diapain Bu? Ditutup matanya gitu. Ya. Padahal dia belum datang gitu kan, baru kata orang. Nah itu apa namanya, menolak kebenaran gitu. Padahal ruqyah itu adalah, nanti kita ada pembahasan setelah ini.
ruqyah itu benar adanya ya sebagai wasilah kesembuhan. Nah, kemudian sombong tadi ya. Sombong apa Bu? Menolak kebenaran. Nggak mau ikutan ngaji itu menolak kebenaran. Termasuk tuh nggak mau ngaji. Seumur hidupnya, waktu hidupnya tidak digunakan untuk ngaji, untuk thalabul ilmu. Itu dia sombong Bu. Termasuk sombong itu. Merasa cukup jadi ibu rumah tangga di rumah tanpa bermajelis ilmu itu udah sombong, termasuk sombong. Terus Tunas menyepelekan manusia, merasa diri kita lebih hebat, lebih cantik, lebih kaya, lebih pinter, ya pokoknya lebih-lebih daripada orang lain, itu sombong. Awalnya itu Bu. Dan sombong itu adalah bentuk kedurhakaan atau kejahatan pertama yang dilakukan oleh penduduk langit. Benar nggak? Penduduk langit melakukan kejahatannya itu sombong sehingga dia terusir di surga. Artinya apa? Surga tidak layak untuk untuk orang yang sombong, sehingga terlempar dari surga. Nah, kita yang di dunia yang udah di surga terlempar dari surga karena sombong. Nah, yang manusia di dunia juga tidak akan masuk surga kalau masih ada sifat sombong. Nah, awalnya sombong, penyakit hati. Bedain ya, penyakit hati sombong, penyakit jiwa gelisah. Penyakit hati sombong. Sombong itu menyebabkan tertolak ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tertolak ilmu tadi kan. Jadi menolak kebenaran, tertolak ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia sombong, Allah tidak mengizinkan ilmunya sampai kepada jiwanya karena sombong. Maka tadi tazkiyatun nafs itu adalah ya, sebelum kita belajar kita membersihkan jiwa kita dulu supaya Allah menurunkan rahmat ridhonya kepada kita semua. Karena bodoh, ibadahnya jadi ria. Karena pondasinya beramal itu bukan karena ilmu, jadi dia beramalnya itu ria. Supaya apa? Dianggap orang soleh, soleha. Beramal supaya dibilang dermawan gitu ya. Jadi ibadahnya ria. Nah, akumulasi dari ibadah yang dilakukan ria, maka amalnya sia-sia. Jadi ibadahnya itu tertolak. Siapa yang mau mengganjarkan, gitu kan, mengganjarkan pahala. Jadi amalnya sudah sia. Akumulasi amalnya sia-sia, bangkrut sampai di akhirat. Kalau bangkrut itu pilot minus Bu. Jadi kebaikannya habis, ya. Dosanya nambah ya, jadinya bangkrut gitu. Harusnya dapat pahala tapi dapat dosa. Baik, adalah enggak ya, kita memang lebih banyak diskusi ya. Jadi ingat ya Bu ya, penyakit hati awalnya sombong, hati-hati dengan sombong, merasa diri lebih baik, lebih utama, lebih paling harus dihormati dan lain sebagainya. Itu dihindarkan. Alhamdulillah, materinya sangat singkat ya. Mungkin di sini kita lebih banyak ke diskusi gitu ya. Cuma yang saya ambil poin dari penyampaian dari Mbak Indah tadi, Al-Quran itu sebagai sifat. Sifat itu adalah penyembuh. Penyembuh itu bukan hanya penyakit lahir, itu zuhir, tetapi sebagai penyakit batin. Nah, tapi tidak dipungkiri gitu kan. Untuk penyakit dan fisik itu juga terkadang memang dikembalikan lagi dari diri kita gitu, dari sekolah kita yang sakit gitu. Mungkin sedikit pengalaman gitu, pengalaman pribadi saya gitu, sampai saya berhijrah itu mungkin awal dari saya sampai hijrah seperti ini memang dikembalikan lagi ke diri saya, karena memang dulu saya itu masih merasa diri saya itu menganggap diri saya itu bisa gitu kan, bisa, mungkin ada rasa sombong gitu, dan akhirnya kembali ke penyakit jiwa saya gitu, karena memang kosong, karena betul kata Mbak Indah tadi,
untuk jiwa kita itu biar terisi, memang kita harus hadir di sini. Kita nggak hanya bisa baca Al-Quran, hafal 30 juz, tapi kita nggak maksud, tidak mengerti apa maksud dari Al-Quran tadi gitu. Eh, Mungkin pengalaman dulu ya, dari anak saya sakit gitu. Anak saya sakit itu dulu mindset saya gitu. Kalau untuk berobat itu pergi ke rumah sakit, ke spesialis yang memang terbaik, dan dari obat yang dikasih itu yang terbaik dan harganya yang mahal. Itu selalu itu gitu kan. Karena alhamdulillah maksudnya dari suami itu dapat dapat dari asuransi lah gitu ya. Udah kita manfaatkan gitu. Nah, pada suatu kejadian anak saya itu sakit, saya pergilah ke rumah sakit ke UGD, minta ke spesialis anak gitu. Dan sampai udah minum sampai segitu itu masih tetap sakit gitu, masih terus sakit. Akhirnya saya tersadarkan gitu kan. Coba saya berdoa sama Allah, saya ambil utuh, saya ambil air putih gitu kan. Kadang-kadang atas izin Allah gitu kan, mujizat dari Allah, hanya minum air putih, anak saya itu langsung sembuh gitu, asal izin Allah gitu. Padahal segitu banyaknya obat yang saya minumkan gitu, nggak ada hasilnya gitu. Tapi dari situ, sentilan dari situ saya tersadar gitu, ternyata saya itu selama ini salah ya. Ternyata mindset saya penyembuh itu ya dari dokter gitu. Dan itu akhirnya kembali ke akidah kita, ke keimanan kita gitu. Mungkin hanya sedikit ya pengalaman dari situ, mudah-mudahan bisa merubah mindset kita yang selama ini mungkin agak sedikit melupakan gitu, bahwa Al-Quran itu sebagai sifat dan bukan air putih yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Mungkin dari sini, dari penjelasan Mbak Indah, mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Ke depan aja, yang di atas ya. Atas dulu apa di atas, dari atas dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini nama saya Vera dari DNN. Yang saya pikirin tuh, kalau misalkan kebingungan kita sama kehadiran kita tuh tentang ya setelah ini dosa-dosa kita di masa lalu. Padahal kayak aku udah berusaha buat sholat taubat, tapi dalam hati tuh kayak ngerasa Allah maafin nggak ya gitu sama dosa-dosa yang dulu. Kadang pas habis sholat gitu, kadang suka ngerasa ya Allah, selama ini dosa-dosa aku yang dulu dimaafin apa enggak ya? Terus maksudnya jadi kekhawatiran sendiri. Jadi kayak ngelakuin yang sesuai Allah gitu. Tapi ngerasa kayak diterima enggak ya? Segala amal ibadah aku diterima enggak sama Allah? Terus gimana caranya kita tahu kalau Allah itu maafin dosa-dosa kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama cara kita tahu dosa kita diampuni oleh Allah itu sama ya, seperti gini. Cara kita tahu ibadah kita itu diterima oleh Allah apa enggak gitu. Jadi kalau kita mau tahu amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah atau enggak, ya lihat istiqomah enggak kita dalam melaksanakan ibadah itu. Misalnya kita merutinkan sholat sunnah rawatib misalnya, kemudian kita bisa istiqomah melewati 2 bulan berturut-turut rawatib, mau qobliyah subuh, pokoknya sesempat kita sehari itu nggak mungkin terlewatlah rawatib walaupun 2 rakaat qobliyah subuh. Nah kalau kita rutin, kemudian akhirnya di 2 bulan setelahnya sholat rawatib kita bertambah, tadinya 2 rakaat jadi nambah tuh 4 rakaat, misalnya tadinya qobliyah subuh aja, ternyata nambah tuh sama ba'diyah maghrib, ya subuh sama maghrib, dan istiqomah lagi sampai 2 bulan. Itu
sholat kita yang 2 bulan sebelumnya itu diterima oleh Allah. Jadi kalau mau tahu cirinya ibadah kita diterima oleh Allah ya, dia menginspirasi dan menaikkan ibadah kita berikutnya. Jadi bertambah ibadah berikutnya. Nah, itu kalau sholat sunnah berarti nambah sunnahnya. Kalau saum kita diterima atau enggak oleh Allah, ya, misalnya di bulan Ramadan kita saum. Kemudian setelah Ramadan kita tetap saum, sunnah, Senin, Kamis. Nah, itu ciri ibadah saum kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi istiqomahnya dan menumbuhkan ibadah lain berikutnya, tapi sejenisnya gitu ya. Kemudian cara kita tahu Allah mengampuni kita atau enggak, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan dalam segi materi, tapi tentang kebijaksanaan menyikapi hidup. Ya, tadinya kita orang yang temperamental, senggol bacok gitu kan. Ya, nah ternyata kalau itu masih terus sampai dengan usia kita lewat 40 tahun dan seterusnya, berarti dosa kita itu belum diterima. Ya, dosa kita itu belum tobat kita belum diterima perihal itu. Tapi ternyata yang tadinya temperamental jadi lemah lembut ngomongnya gitu kan. Jadi kayak lebih Solo dari orang Solo gitu. Ada orang Solo di sini. Ya. Nah, kalau misalnya sifat buruk kita ternyata berubah menjadi sifat baik, berarti sifat buruk kita yang kemarin itu diampuni oleh Allah. Itu cirinya. Tapi kalau sifat buruk kita menetap tahun kemarin sama tahun ini masih sama temperamentalnya, berarti dosa kita, sifat buruk itu belum diampuni oleh Allah. Itu cirinya, Bu. Ya, udah merasa belum? Merasa nggak lebih lemah lembut? Berarti yang kemarin tuh dosanya udah diampuni. Ya, misalnya apalagi meninggalkan tidak pernah mengganti kode saum misalnya ya. Jadi ada ya bisa tuh selama remaja ya, karena kurang ilmu, kurang tolabul ilmu sehingga nggak tahu tuh harus wajib diganti, atau tahu tapi malas mengganti, sehingga nah ketika dia sampai akhir hayat merasa itu nggak perlu diganti, berarti dosa dia meninggalkan saum di bulan Ramadan tidak terampuni. Tapi kalau sekian usia setelah hadir tolabul ilmu, kemudian akhirnya dia berinisiatif mengkodok setiap sunnah yang dilakukan Nabi, misalnya Senin Kamis dia niatkan untuk kodok, yang nggak tahu udah berapa, nggak kehitung yang sudah dia tinggalkan. Kemudian dia meniatkan kodok dan merutinkan sunnah saum, itu cirinya saum-saum yang ditinggalkan saat remaja dia diampuni oleh Allah. Gitu Bu ya, bisa dipahamin nggak? Nah sekarang kebayang nggak dosa apa yang kita lakukan nih? Misalnya, ya Allah saya dulu waktu sebelum menikah saya pacaran sama bapaknya gitu ya misalnya, gitu. Pegangan dan lain sebagainya gitu ya. Dosa saya udah diampuni atau enggak ya? Cirinya ibu benar-benar mendidik anak ibu baik laki-laki maupun perempuan untuk enggak pacaran. Itu dosa ibu yang di masa lalu itu diampuni oleh Allah. Ya Bu ya, menjauhi dari berzina gitu ya anak-anak kita. Itu cirinya. Udah kebayang Bu? Kebayang ya? Jadi itu indikator Allah mengampuni kita atau tidak baik ya.